Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MAS MTI Terusan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan hari ini, Kamis, tanggal 29 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja UKIN PPG bagi guru mata pelajaran fikih. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 11 fase F dengan materi hukum pernikahan dalam Islam. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan pendekatan deep learning yang mengintegrasikan dengan nilai-nilai kurikulum berbasis cinta. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan. Mulai dengan membacakan doa. Untuk doa, silakan ketua kelas untuk memimpin. Yang hadir silakan tunjuk tangan. Pertama, Aditya Fatur Rahman hadir. Sehat Adit? Kemudian Arini Alfa Latifa. Sehat Arini? Kemudian Ayu Lestari. Sehat Ayu? Dela Agustia hadir. Sehat Dela? Habibi Yusin Pratama. Sehat Habib? Kemudian Imam Ramadhani. Sehat Mam? Muhammad Defri Putra Ardi. Sehat Defri? Tika Aprilia. Sehat? Alhamdulillah, antum hadir semuanya dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masuk kepada pembahasan tentang yaitu fikih munakahat. Sebelum kita menginjak ke dalam pembahasan tentang fikih munakahat, tentu kita review dulu pembelajaran sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang zakat. Jadi untuk pertemuan kali ini kita masuk tentang fikih munakahat. Jadi pertemuan ini kita itu sudah masuk ke dalam kurikulum berbasis cinta. Jadi sebelumnya kita akan belajar tentang kurikulum merdeka. Sekarang kita kurikulum cinta. Kalau kurikulum cinta itu ada 5 panca cinta yang harus kita ketahui. Pertama, cinta kepada Allah dan Rasul, yaitu sesuai dengan hablum minallah. Kemudian cinta kepada sesama, hablum minan nas, termasuk cinta kepada diri sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini cinta kepada keluarga. Kemudian ada cinta kepada bangsa dan kemanusiaan. Ini sesuai dengan hubbul watan minal iman. Itu tema dari kurikulum berbasis cinta. Jadi ada 5 panca cinta yang harus kita ketahui. Kemudian dalam pernikahan itu ada 3 tujuan. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yaitu pertama, peserta didik atau santri mampu meyakini bahwa pernikahan adalah suatu ibadah atau disebut juga dengan misakan walizan untuk menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai wujud dari kecintaan kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, yaitu peserta didik mampu memahami kesiapan diri secara fisik atau santri bisa memahami kesiapan dirinya secara fisik, mental, finansial, kemudian sebelum memasuki jenjang pernikahan sebagai wujud kecintaan dirinya kepada diri sendiri atau integritas dan kesehatan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan konsep muasyarah bil ma'ruf, itu berinteraksi dengan baik dalam kehidupan rumah tangga sebagai wujud cinta terhadap sesama atau kemanusiaan dan harmoni. Ini indikatornya, indikator yang mesti kita capai dalam pernikahan atau dalam materi pernikahan, yaitu menjelaskan pengertian hukum pernikahan. Yang kedua, mengidentifikasi rukun dan syarat pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis hikmah dari pernikahan itu sendiri. Keempat, santri menyajikan hasil diskusi kasus pernikahan secara santun. Inilah 4 indikator tujuan yang harus dicapai dalam materi hukum pernikahan kali ini.
Sekarang silakan antum amati, ada dua gambar. Ini gambar apa? Gambar orang akad nikah. Kemudian sebelahnya gambar orang yang sedang berpesta, pesta pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah hal yang lumrah, yang sering kita temui di tengah-tengah masyarakat. Bahkan juga di media sosial juga kita sering lihat terjadi pernikahan antar artis, kemudian ada pernikahan antar kaum yang satu dengan kaum yang lain. Kemudian mereka melakukan pesta. Yang ingin saya tanyakan dari antum semua, dari foto atau slide yang ada di depan ini, apa yang menyebabkan pernikahan itu langgeng? Siapa bisa jawab? Nah, coba. Ya, satu pernikahan didasari dengan maka pernikahan tidak akan Oh, bagus, mantap. Kemudian satu lagi, apa yang menyebabkan pernikahan itu bisa rusak? Siapa yang bisa jawab? Silakan Adit. Mungkin karena kurangnya pemahaman agama Ustaz. Jadi akhirnya pernikahan itu menjadi hancur. Itu. Jadi pertama tadi ada masalah niat. Kemudian apa lagi tadi, Adit? Kurangnya pemahaman tentang pernikahan. Maka inilah kenapa pada hari ini kita mempelajari tentang hukum pernikahan. Karena pernikahan itu bukan hanya satu perempuan dengan satu laki-laki saja, tapi pernikahan itu ada hubungannya satu keluarga dengan satu keluarga. Satu keluarga A dengan keluarga B. Kemudian ada antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nah, ini ada video, silakan antum amati videonya. Pelajaran kali ini, insya Allah bahas mengenai pernikahan dalam Islam. Silakan semua dengan baik ya. Lalu, apa poin berikutnya? Pernikahan adalah sunnah Allah. Berlaku bagi semua makhluk. Al-Quran dikatakan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu ingat akan kebesaran Allah. Islam sangat menentukan dan manusia. Itu manusia. Tanpa pernikahan, generasi akan manusia akan putus dan yang tuan akan sakit dan tidak berhati. Manusia akan pernikahan. Bagaimana yang dikatakan dalam والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Dia tersebut merupakan rasakan jadi orang yang merasa lebih satu, dia khawatir dan yang menunjukkan pada pernikahan yang tinggal dari kelas itu sekarang yang berjalan dan seperti yang dia benar semua ada yang berjalan sekarang yang berjalan dan firmannya Quran silahkan dua tiga secara kasar kita berasal dari kasar yaitu kata Allah yang artinya menunjukkan memberikan atau menunjukkan dan ini silakan karena kita sama kita bisa manusia kita bisa kita akan di dalam kombinasi hukum Islam, pernikahan disebut juga dengan ketahuan, yaitu suara yang kuat atau disahkan dualisme untuk menangani perintah yang sudah dilakukan. Bahwasanya merupakan dua ibadah. Adapun definisi pernikahan dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seluruh manusia. Dijaga dan berharap dapat pernikahan sepasang suami istri yang berjanji atas oleh Tuhan tersebut. Dan jiwa maksud dalam Al-Quran dengan istilah Tuhan boleh atau komitmen agar perjanjian tersebut pasti dan kokoh selamanya. Islam menggariskan beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam hubungan yang sabar. Misalnya, pertama, sakinah mawaddah warahmah. Sakinah artinya keluarga yaitu cinta dan rahmah adalah kasih sayang. Sejak akan nikah, suami istri seharusnya oleh perasaan sakinah keluarga warahmah. Dan keduanya tidak pernah goyah dalam menangis yang tidak berbuka mengenang darah yang seringkali terjadi di rumah. Yang kedua, masyarakat bermakna yang itu berperilaku secara sopan dan sadar. Sepasang suami istri yang bergaul di kehidupan sehari-hari harus secara sopan dan santun. Hendaknya saling memuliakan dan
Sehingga dalam lingkungan keluarga muncul suasana kehidupan yang aman. Yang ketiga, musyawarah, yaitu adanya kesediaan untuk saling mengenali dan saling melindungi. Musyawarah yang dilakukan ketika hubungan suami istri yang dapat bersama tidak harmonis apabila keduanya saling berbakti dan saling melindungi. Keduanya memiliki posisi yang sama, yakni sama manusia sebagai Allah. Yang keempat, dari musyawarah atau komunikasi dengan tidak sedikit persoalan yang timbul dalam hubungan keluarga, mulai dari suami, yang aman, mereka perbedaan hidup dan tidak menimbulkan persoalan tersebut. Salah satu solusinya yaitu perlu dilakukan melalui musyawarah. Semoga dengan mulai dari berkaitan dalam isu ini, senang membaca bagi kita semua bahwa bisa menjadi bekal bagi kita dengan rumah tangga dengan mawadah keluarga. Semangat, menjaga juga bahwa ilmu yang sudah kita dapat. Dan mencari ilmu itu tidak akan terselesai sebelum kita masuk ke ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang antum tonton, lihat di depan, apa yang dapat antum simpulkan? Siapa yang bisa simpulkan video yang di depan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, silakan Habib, simpulkan Habib. Pengertian pernikahan Ada pengertian pernikahan. Apa itu pernikahan, Habib? adalah suatu ikatan lahir batin antara laki dan perempuan yang memiliki akad menurut syariat dan syariat Islam. Itu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang menurut syariat Islam. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan selain si Habib tentang pengertian pernikahan? Siapa lagi? Silakan, Nia. Hukum pernikahan. Apa hukum pernikahan, Nia? Jadi ada 5 hukum pernikahan. Di hukum pernikahan itu tidak sama saja antara satu orang dengan orang yang lain. Lanjut. Jadi setelah antum lihat, ini kita bahas pengertian perkawinan atau pengertian pernikahan. Yaitu nikah itu secara bahasa diambil dari kosakata bahasa Arab. Jadi nakaha. Yang mana arti nakaha itu kalau dalam kitab I'anatul Talibin, nakaha itu ada beberapa pengertiannya. Pertama, ad-dammu, kemudian al-ijtima, kemudian al-wat'i. Di mana arti dari pengertian ad-dammu adalah berkumpul. Kemudian ijtima itu pengertiannya berkumpul. Sedangkan al-wat'i itu pengertiannya adalah bersenggama atau hubungan antara suami istri, hubungan suami istri. Kemudian secara istilah pernikahan itu adalah kalau dalam kitab itu bahasanya adalah aqdu yatadammanu ibahatil wat'i bil lafzil inkahi atau tazwij. Artinya adalah ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang membolehkan untuk berhubungan suami istri dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij. Itu dalam kitab yang kita pelajari. Sementara nikah itu tidak hanya diatur oleh agama atau tidak hanya dalam kitab saja, tetapi sekarang negara Indonesia sudah mengatur tentang pernikahan. Nah, di antaranya ada di dalam kompilasi hukum Islam atau dikenal juga dengan KHI atau bisa juga orang sebut sekarang itu adalah fikih kontemporer Indonesia. Dalam KHI, nikah itu adalah akad yang sangat kuat atau misalkan ghalizan untuk mentaati perintah Allah, di mana pelaksanaannya merupakan ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mencerminkan hubungan suci antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian juga diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, di mana pengertian dari perkawinan itu adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri. Tujuannya adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah pengertian perkawinan di dalam KHI dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Tentu untuk memahami pernikahan kita harus juga paham dasar hukum perkawinan atau dalil perkawinan itu sendiri. Maka dalil perkawinan ada dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ini ayatnya. Nah, siapa yang bisa baca ayatnya? Silakan.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات Fakkarun. Jadi ini ayatnya surah Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ini artinya. Siapa yang bisa baca artinya? Silakan Rizky Mubarak. Tanda bagi kaum yang ini adalah dari arti surah Ar-Rum ayat 21 itu adalah dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ini dasar hukum yang pertama, yaitu dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat ke-21. Kemudian dasar hukum yang kedua, yaitu dalam hadis Nabi. Ini hadis Nabinya. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'u. Yang artinya itu adalah wahai para pemuda, wahai para yang gadis-gadis, barang siapa di antara kamu mampu menanggung biaya, sanggup untuk biaya untuk pernikahan, sanggup untuk biaya kehidupan sehari-hari, maka hendaklah menikah. Karena sesungguhnya nikah itu dapat menutup pandangan mata dari berbuat maksiat dan dapat memelihara kemaluan dari berbuat maksiat juga. Dan barang siapa yang tidak sanggup untuk biaya sehari-hari, biaya untuk makan, biaya untuk pakaian, maka bagaimana? Maka solusinya adalah maka berpuasalah, karena berpuasa itu dapat melemahkan syahwat. Jadi dalil yang kedua yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Setelah kita pahami dasar hukum pernikahan, maka kita lanjut. Tentu harus paham juga, karena pernikahan itu tidak sama dasarnya antar satu orang dengan orang yang lain. Jadi hukum pernikahan itu menurut para jumhur ulama ada 5. Yang sebagaimana yang telah disampaikan oleh teman antum tadi, bahwa dasar hukum pernikahan itu yang pertama adalah sunnah, kemudian ada mubah, kemudian wajib, dan kemudian ada makruh, dan yang terakhir adalah haram. Jadi antar satu orang dengan orang yang lain, hukum pernikahan itu tidak sama. Ada kalanya bagi satu orang sunnah, ada kalanya bagi orang yang lain itu hukumnya wajib. Ini dasar hukum, ini hukum pernikahan bagi setiap orang. Kemudian dalam pernikahan juga mesti ada rukun yang harus dipenuhi supaya pernikahan tadi bisa dianggap sah. Apa yang pertama? Yaitu mesti ada calon suami. Jadi untuk nikah itu mesti ada calon suami terlebih dahulu. Kalau tidak ada calon suami, dengan siapa dia mau menikah? Kemudian yang kedua, ada calon istri. Calon istri ini juga ada syaratnya nanti. Di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, calon istri ini syaratnya adalah nikahilah oleh kamu perempuan itu karena pertama karena kecantikannya, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena keturunannya, yang keempat karena agamanya. Maka yang keempat ini yang lebih diutamakan. Fasfar bizatid din taribat yadaka, pilihlah yang beragama karena engkau nanti akan beruntung. Begitu juga dengan yang laki-laki, sama syaratnya, walaupun dalam hadis itu menunjukkan perempuan, tetapi juga itu menjelaskan syarat bagi calon suami. Nah, kemudian syarat rukun yang ketiga adalah adanya sigat. Sigat itu ada 2. Ada ijab, ada kabul. Ijab ini dari ayah si perempuan. Kemudian ada kabul. Kabul ini dari calon suami. Ini ijab dari ayah si perempuan atau calon mertua. Kemudian kabul itu adalah dari calon menantu laki-laki. Kemudian yang keempat adalah adanya wali calon perempuan. Jadi menikah itu mesti ada walinya. Kalau tak pakai wali, maka nikah tidak sah. Kemudian harus ada 2 orang saksi. Inilah 5 rukun yang mesti dipenuhi oleh seseorang andai kata ingin melakukan pernikahan. Kalau andai kata salah satu dari yang 5 ini kurang, maka pernikahan tidak sah. Kita lanjut. Ini hikmah pernikahan. Ini ada hikmahnya.
bukan hanya sekedar nikah saja, tapi nikah itu ada juga hikmahnya. Pertama, terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram karena terjalin cinta dan kasih sayang di antara sesama manusia. Kemudian yang kedua, terhindar dari perbuatan maksiat, terutama masturbasi, perzinaan dan pemerkosaan. Yang ketiga, jalan terbaik menciptakan keturunan yang baik dan mulia juga. Keempat, munculnya naluri kebapakan dan keibuan yang saling melengkapi antara calon suami dan calon istri tadi. Kemudian yang kelima, timbul tanggung jawab dalam keluarga. Jadi sudah ada tanggung jawab. Si istri apa tanggung jawabnya, suami pun apa tanggung jawabnya. Maka akan timbul tanggung jawab masing-masing. Keenam, memperluas persaudaraan. Karena pernikahan itu, karena dijelaskan di awal tadi, pernikahan itu bukan hanya ikatan antara satu orang laki-laki dan perempuan saja, tapi ada ikatan antara satu keluarga dengan satu keluarga, dan ikatan satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Kemudian yang ketujuh, mendatangkan keberkahan. Maka dengan nikah akan menimbulkan keberkahan. Nah, tadi antum sudah lihat video, kemudian sudah antum lihat penjelasan dari apa itu pengertian pernikahan, kemudian hukum pernikahan, kemudian dasar-dasar hukum pernikahan. Dasar hukum tidak hanya dalam agama, tapi juga ada dalam kompilasi hukum Islam, kemudian ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Sekarang silakan duduk sesuai kelompok yang telah dibagi kemarin. Untuk duduk sesuai kelompok, nanti akan ada, silakan antum kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Silakan antum saat bagikan LKPD-nya, nanti isi nama, isi kelas, isi kelompok. Yang sebelah sini kelompok 1, kemudian kelompok 2 ya, kemudian kelompok 3. Ini kelompok 1. Silakan isi identitasnya dulu, kemudian nama, kemudian ada kelas, kemudian ada kelompok. Kemudian yang tugas antum adalah, yaitu yang pertama adalah baca dan renungkan kutipan ayat. Yang ayat surah An-Nahl ayat ke-72. Kemudian tugas kedua, analisis hukum pernikahan. Kemudian tugas ketiga, studi kasus kontekstual. Ada studi kasus, diskusikan dengan kelompok. Itu tugas kelompoknya, yaitu mendiskusikan studi kasusnya tentang pernikahan. Silakan masing-masing kelompok diskusikan atau mengeluarkan pendapatnya. Silakan. Ya. Nah, kelompok 2, silakan kelompok 2. Pernikahan ini sering terjadi karena kurangnya edukasi dalam Islam. Kesimpulan ini dan antara Nah, itu dari kelompok 2. Jadi diskusi yang cukup memuaskan. Sebelum kita tutup diskusi pada hari ini, saya ingin tanya, nilai cinta apa yang bisa antum ambil dari anjuran menikah dalam Islam ini? Silakan, siapa yang bisa jawab? Silakan Randy, jawab. Cinta yang bertanggung jawab. Menjaga martabat diri dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nilai cinta yang dapat diambil yaitu cinta yang bertanggung jawab, menjaga martabat diri dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi nikah adalah ibadah, bukan hanya sekedar hubungan antar satu laki-laki dengan satu perempuan, tapi dia adalah menjadi nilai suatu ibadah bagi orang yang melakukannya. Kemudian bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi untuk hari ini kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum itu untuk tugas antum minggu depan, yaitu nanti antum cari literatur tentang rukun nikah, kemudian wali dan mahar, kemudian bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan.
Dah kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.